Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton Lampit Biru Studio. Saya dan tim sedang berada di tempat petilasan Prabu Siliwangi, Desa Pajajar. Di sini kami akan bersilaturahmi dan berkunjung ke makom petilasan Prabu Siliwangi. Di sini dulunya tempat para raja-raja Siliwangi. Nanti kita akan berkunjung ke petilasannya sebelah sana, dan di sana juga ada tempat bertapaknya atau tempat menenangkan diri Raja Prabu Siliwangi, dan juga ada pemandian tujuh pancuran sebelah sana, tempat mandinya para putri dan para istri raja. Nanti kita juga akan berkunjung ke sana. Tetap saksikan Lampit Biru Studio sampai selesai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton Lampit Biru Studio dimanapun berada. Saya dan teman-teman sedang berada di Pajajar, Desa Pajajar, tepatnya di petilasan Prabu Siliwangi ya Pak. Dan di sini saya bersama Adede Laras, Pak, sebagai kuncen di sini ya Pak. Saya ingin bertanya sedikit tentang sejarah tempat ini, Adede. Asal muasalnya adanya petilasan ini teh gimana? Jadi kalau asal muasalnya itu sejak zamannya Prabu Ciungwanara ya. Diawali sejak zaman Prabu Ciungwanara, beliau misalnya kan sering bertapa gitu ya. Jadi beliau mencari suatu tempat untuk ibaratnya menenangkan dirinya kan gitu, untuk ibaratnya ya semediknya ataupun yang mungkin untuk olehnya beliau kalau zaman sekarang ya mungkin ya. Dan setelah bisa mencari, akhirnya beliau menemukan tempatnya yaitu di kaki Gunung Ciremai ya, sebetulnya di sini, sampai akhirnya secara turun temurun oleh para keturunannya gitu ya, menjadikan ini sebagai tempat peristirahatannya, tempat nyepinya para raja-raja sampai ke masanya Prabu Siliwangi seperti itu. Jadi karena beliau Prabu Siliwangi juga adalah sebagai keturunannya beliau, ya akhirnya dan nama beliau lah yang paling ibaratnya mudah diingat dan paling terkenal kan gitu. Ya, nama beliau lah yang disematkan di sini dengan nama Pesanggrahan Prabu Siliwangi seperti itu. Berarti sebelum-sebelumnya ada raja-raja yang lain banyak di sini tuh. Dari masanya Prabu Ciungwanara ke masanya Prabu Siliwangi itu terpaut 700 tahun. Jadi yang namanya 700 tahun itu ya puluhan raja-raja kan gitu. Tapi yang paling terkenal Prabu Siliwangi yang di sini yang sekarang. Ya, apa yang betul-betul yang paling terkenal ya Prabu Siliwangi. Sebab Prabu Siliwangi itu gelar kan ya. Gelar. Itu gelar ya, dari mulainya Prabu Niskala Wastu Kencana ya sampai ke Prabu Siliwangi, yaitu ya menjadikan tempat di sini sebagai tempat nyepinya, tempat peristirahatannya beliau-beliau itu sendiri seperti itu. Kalau sebagai peninggalannya Prabu Siliwangi itu
ada apa aja, seperti apa peninggalannya Pak? Kalau yang di sini yang terutama ya situs ini sendiri, situs ini sendiri. Yang di sebelah sana itu ada sebagai cungkup makom Prabu Siliwangi, ya berbentuk batu lingga ya, jadi batu yang berdiri itu batu lingga sebetulnya, yaitu disebutkan di sini disebutnya cungkup makom Prabu Siliwangi sebagai tempat pusatnya orang-orang yang datang berziarah ataupun yang kirim doa kepada para leluhurnya, terutama kepada Prabu Siliwangi itu sendiri. Dan sebelah timur, sebelah sana ada yang namanya Sang Hyang Telaga Pancuran, yang menurut orang tua gitu dulunya adalah tempat mandinya ataupun tempat misalnya kungkumnya para raja-raja ya yang sekarang disebut dengan misalnya Prabu Siliwangi itu sendiri. Di samping misalnya tempat sumber mata air yang sebut Sang Hyang Telaga Pancuran juga, yaitu ada juga suatu batu besar yang sekarang disebutnya Batu Pasarean. Dulunya ada tempat batu peristirahatannya yang Prabu, konon katanya seperti itu. Oh, yang batu besar itu, Pak. Nah, terus di sebelah baratnya, sebelah sana itu ada yang namanya Sang Hyang Telaga Emas, yang sekarang wujudnya adalah sebuah sumber mata air dengan 7 pancuran ya. Konon katanya gitu, menurut cerita orang tua, itu adalah tempat mandinya para putri-putrinya ataupun para permaisurinya, yang identik dengan ibaratnya ya putri ya, makanya disebutnya Telaga Emas ya, seperti itu. Terus Kang, Mungkin banyak yang ziarah semacam tawasulan di tempat sini ya Pak? Yang berdoa mungkin sini. Ya, yang kalau yang ramai itu biasanya malam. Kalau yang ramai ya malam Jumat Kliwon. Malam Jumat paling ramai itu malam Jumat Kliwon, yang datang dari berbagai tempat ya. Dari terutama ya sekitar Jawa Barat, Jawa, Banten, sampai ke Lampung juga ada. Terutama dominan itu. Tapi yang paling dominan itu ya orang Indramayu ya. Indramayu. Kalau untuk situ sendiri di situ ada kan yang menamakan situ Cipadung, itu berkaitan ke sana? Kalau Cipadung sebenarnya nggak terkait dengan sejarah sini ya, enggak ya. Cuman emang itu sumber mata air nah itunya waduk itu sendiri ataupun situ itu sendiri namanya situ Cipadung, yang mengambil sumber mata airnya dari Sang Hyang Telaga Emas seperti itu. Tapi kalau sejarahnya tidak ada kaitannya. Terus apakah benar Pak, tempat di sini itu tempat menghilangnya Prabu Siliwangi sampai saat ini? Kalau benar atau tidaknya kita tidak bisa membuktikannya, karena setiap tempat itu punya versi masing-masing, baik di sini ataupun yang di Cianjur ataupun yang di Garut ataupun yang di manapun punya versi cerita masing-masing seperti itu, dan kita tidak bisa menyalahkan ataupun membenarkan seperti itu. Cuman ya udah menjadi istilahnya pakem masyarakat, ya udah kita yakini aja seperti itu, karena untuk istilahnya mencari kebenarannya itu memerlukan perjalanan yang panjang ya kan? Karena seluruh ibaratnya ya misalnya data-data, bukti-bukti yang benar-benar harus autentik, dan yang saat ini gitu lebih banyak yang tidak ibaratnya didukung dengan ibaratnya faktanya ya, baik itu berbentuk kitabnya ataupun misalnya prasastinya. Jadi untuk sementara saat ini ya kita yakini aja seperti itu, apa yang jadikan paham masyarakat seperti itu ya kita ikutin aja selama tidak ibaratnya menjadi polemik kembali di masyarakat gitu. Kalau tempat ini sendiri tuh Pak dikelola sama pihak desa atau dari Pemda Pak sekarang? Ini asetnya aset desa ya. Aset desa. Jadi kalau pengelolaan pun sebenarnya kalau dikelola desa, cuman karena desa juga memberikan hak ataupun dengan hak lelangan per tahun ya kepada Kompepar ya. Kompepar itu kelompok penggerak pariwisata ya. Jadi swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang pariwisata, khusus mengelola wisata Prabu Siliwangi ini sendiri. Kalau dengan ADD itu generasi yang keberapa itu Pak di sini sebagai kuncen tuh Pak?
Nggak tahu, saya nggak lupa. Udah banyak Nggak, ya, udah ratusan. Lagian ibaratnya jujur ya, saya bukan kuncennya, sebenarnya bukan. Hanya wakilnya dari kuncen sepuhnya yang di sini, yang kebetulan sekarang atau sudah beberapa hari ini halangan hadir ya. Tapi yang dipercaya sepenuhnya di sini tiap harinya ya memang saya yang jawabnya. Baik ibaratnya yang menerima tamunya ataupun yang seninya yang nganter untuk ziarah seperti itu. Terus kalau yang misalkan selain malam Jumat tapi ada aja ya Pak yang Tiap hari ada. tawasulan seperti itu. Tiap hari ada aja yang datangnya, walaupun ibaratnya ya mungkin tidak seperti malam Jumat ataupun seperti Kliwon yang berbondong-bondong ya kan gitu. Penuh mungkin Kalau Kliwon Kalau malam berbondong Jumat itu mungkin ratusan, bahkan mungkin bisa kalau misalnya dihitung dari pagi malam sampai siang lagi mungkin ada 1000-an mungkin gitu ya. cukup banyak. Mungkin gitu. Cuman ya itu datangnya kan silih berganti ya, tidak blok kumpul semua gitu. Kalau mungkin kalau datangnya barengan kumpul semua ya nggak bakal muat. Karena mulai dari siangnya hari Kamisnya itu udah banyak yang rombongan-rombongan sampai malamnya lagi, sampai paginya lagi, sampai Jumat sorenya, sampai maghrib juga masih kadang-kadang masih ada aja yang datang. Setiap tempat misalkan di sini kan makom, terus di sana kemandian, apakah ada yang ngelola atau kuncen Ada. masing-masing? Ada pengurusnya masing-masing kan gitu ya. Bukan kuncen masing-masing, bukan. Kuncen, Oh, kuncennya. kuncennya masing-masing. Cuman ya sekarang kan namanya bukan kuncen sebetulnya sih ya, tapi jubahnya, juru pelihara gitu. Jadi bukan hanya sekedar kuncen, tapi benar-benar harus bertanggung jawab memelihara baik ibaratnya kebersihannya juga, keamanannya juga seperti itu. Makanya disebutnya jubah sekarang aturan dari pusatnya seperti itu. Terus kalau juru pemelihara itu mungkin harus yang asli desa Pajajar mungkin ya Pak, asli desa sini atau Kalau gimana? aslinya memang harusnya seperti itu. Harusnya ada orang-orang yang ibaratnya notabene orang Pajajar itu sendiri. Harusnya Warga seperti setempat itu. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya bukan asli orang sini. Oh, Cuman yang dipercaya emang oleh pihak desa juga, oleh sesepuh sebenarnya tokoh masyarakat juga ya untuk mengelola di sini, dan itu ngebantu ibaratnya kuncen Parojali gitu. Kayak aslinya di sini Parojali, sekarang halangan hadir ya. Sebelumnya saya bertanggung jawab di sini. nah, mungkin Satu lagi, apa? tempat petilasan ini apa ada kaitannya sama apa namanya, Arya Kiban ataupun dari Majalengka Nyerang Bekasi? Kalau dikait-kaitkan semuanya terkait ya. Kalau yang namanya sejarah Prabu Siliwangi semua terkait sama yang sejarah, baik ibaratnya dimanapun gitu, kalau dikait-kaitkan selalu terkait kan, gitu. Karena ya kalau kita ngambil sejarah Arya Kiban kan kita sejarahnya Raja Galuh ya, itu kan masih bawahannya Pajajaran juga. Nah, kalau misalnya kita ngambil sejarahnya Ibu Rambut Kasih Majalengka ya, ini ada dua versi yang namanya Ibu Rambut Kasih. Yang satu ada versi sebagai istrinya yang Prabu, yang satu versi yaitu sebagai Majalengka itu sendiri. Itu sebenarnya mungkin ya kalau kita menurut sejarah gitu, kalau kita telusuri sejarahnya itu bukan istrinya yang Prabu. Itu Ibu Rambut Kasih yang Telaga Manggung. Yang konon katanya itu putri dari Prabu Liung Gunung Selawati, raja dari kerajaan Telaga Manggung seperti itu. Karena kalau kita lihat sejarahnya seperti misalnya Pangeran Muhammad utusan dari Cirebon untuk ibaratnya mencari buah maja, berarti Cirebon sudah berada. Nah, kalau dalam sejarahnya Prabu Siliwangi itu istri pertama Ibu Rambut Kasih itu istri pertama Prabu Siliwangi. Berarti kalau istri pertama Prabu Siliwangi itu berarti sebelum Ibu Subang Larang. Berarti Cirebon belum ada, karena Cirebon berdirinya adalah dari putra dari Ibu Subang Larang, yaitu Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kusangkan. Jadi kalau kita ambil sejarah kata utusan dari Cirebon untuk mencari buah maja, karena di Cirebon sedang ada pagelaran, berarti Cirebon sudah berdiri kan. Nah, karena ketika mencarinya ada ketemunya dengan Ibu Rambut Kasih dan Ibu Kamsi katanya hilangkan buah majanya itu sendiri, makanya akhirnya ada sejarah Majalangka gitu, majanya langka kan gitu. Berarti Cirebon sudah berdiri. Kalau Cirebon sudah berdiri otomatis ya gitu. Itu berarti yang sudah kesini zamannya berarti udah. Nah, sedangkan yang dalam satu versi istrinya Prabu Siliwangi itu sendiri justru istri yang pertama adalah Ibu Rambut Kasih. Ibu yang kedua baru Ibu Subang Larang. Nah, kalau itu sejarahnya itu berarti kan perbedaannya jauh.
Mungkin udah cukup, udah teman-teman ya, mungkin udah cukup ya Rahman ya, berbincang-bincang bersama Dede. Terima kasih waktunya Dede. Enggak. Sama-sama Mbak. Mungkin kita nanti coba untuk berkeliling di sekitaran tempat ini untuk mengambil gambar-gambar. Mungkin tetap saksikan Lampit Biru Studio. Itu boleh masuk ke dalam. Boleh. Tempat ini baunya bau menyan ya, bahasa Indonesia menyan ya, cukup sangat bau sekali. Kemana ini Kang? Oh, kita akan berlanjut ke Curug yang ada di sekitaran petilasan Prabu Siliwangi. Sarang Bapak sa namina Pauman. asli Pajajar. Tos suami di dia, Pak. Berarti ngerawat dia tos suami. Nabi dia teh bukan saja pula bersih-bersih hon. Ya rawat, Bang. Nah ini Nabi menjadi kemudian yang beberapa di mana di Bogor, di Jakarta, Karawang, Bekasi, yang paling seorang negara itu yang orang teh menentukan orang sama itu paling seorang. Biasanya tujuan orang-orang mandi ka dieu teh tujuannya kangen naon sih? Nah tujuannya saya olah mandi air hormat ke pengobatan. Nah, kita tentu sekarang di mana teh, nah daripada buka nyawat pegel di itu teh nyambilan mari dia mah karo teh rampang gitu. Nah, kita saja namanya masing-masing keyakinan. Nah, cuman dia syariatnya mandi, itu kata tetap insya Allah. Sebenarnya malam Jumatnya Pak, Paliwan. Nah, malam Jumat mah alhamdulillah padat. Malam Jumat sareng dinten Jumat. Nah, ketua baktinya eta mah dinten Minggu rame itunya. Satu Muharram rame. Nah, insyaallah kan ombak gede pada dongkap lah. Mitos mah itu malam 12 Mulud. Ramai padat ya mitos mah gitu. Badan ningali ke tempat pertama pancuran ieu upah gitu. Mangga tempat pembedina hayu. Betul, Pak. Oke, lebih jelas itu kan itu aya kuncena gitu. Jadi hari kontrakan ieu masih ku ibu urang ka ditu. Anak abdi mah nyepeng pemandian 2. Anak bapak abdi teh nyatos sepulah jadi kuncen teh tos almarhum. 5 bulan jalan. Nah, muncul enak nu nembean gitu. Kuncena gitu namin apa ya mah. Ayo.
Ya gapura anu namina selamat datang di situs Batu Pasaran Prabu Siliwangi. Ya langsung Kita temannya kemudian ini teh batu pesarean. Mohon upami di pajeun mah ari asli nama di dieu teh batu pasarean upami numutkeun di gerbang mah. Tah, cuman kan bahasa pasarean ieu lamun cek bahasa buhun, cek urang Sunda. Sedangkan halayak banyak mah apa sih pasarean? Intisari dari pasarean itu batu pasarean, batu yang bersejarah, tempat yang Prabu nyepi alias tahtapa. Lamun cekap sepuh kapungkur nyarekeun rasa, nyarekeun pikir, nyarekeun hate manceleng ka Gusti kan gitu. Kenapa di sana saya juga sebetulnya tadinya mah tidak akan saya kasih nama batu pasarean, cuman kata sepuhan yang ada di sini tidak boleh langsung ke batu patilasan, harus nama di depan pasarean karena orang tetua dulunya juga harus batu pasarean. Cuman untuk publikasi di sini ketika banyak orang yang bertanya apa sih, ada apa sih di sini kan gitu. Ya terpaksa saya juga suka mempublikasikan ke tamu yang banyak datang ke sini. Di mana sih batu patilasannya? Oh ya di sini. Patilasan apa? Bekas bertapanya Eyang Prabu Siliwangi. Ya kebetulan di dalam. Gitu. Berarti yang disebut petilasan Prabu Siliwangi itu di tempat batu itu? Iya. Ada di sana. Bukan di makam itu bukan? Jadi di sana sama patilasan. Kalau di sini mah bekas tirakatnya. Tak upami anu ditonggoh mah sami patilasanana sami wae cuman bentena di dieu tilas tatapana upami ditonggoh mah pakakasna. Kenapa disebut makom? Karena yang dipendamnya itu kalau makam mah harus manusia. Versi orang Pajajar kenapa disebut makom? Karena yang dipendamnya itu pakakasna, yang di atas itu ya entah itu kujang, entah itu pedang, entah itu tombak gitu. Dan dari dua keramat yang ada di Pajajar di sini nyaeta oge aya diapit ku dua mata air yang di sini namanya Sangyang Talaga Pancuran. Upami anu dihandap sebelah nama kamu keramat eta namina Sangyang Talaga Mas. Kalaupun ada implik di belakangnya itu hanya sepik pemasaran aja. Kalau nama aslinya yaitu tadi satu, kalau yang di sini Sangyang Talaga Pancuran. Kalau yang di bawah Sangyang Talaga Mas. Itu Berarti yang di sini tuh tempat mandinya Prabu Siliwangi atau raja-raja? Jadi gini, kalau ngitung patilasan Eyang Prabu Siliwangi, dimanapun tempatnya, beliau pasti di atas gunung yang notabene pasti ada air, entah itu kali, entah itu sumur, entah itu mata air. Patilasan Eyang rata-rata seperti itu. Dan itu pasti jauh dari pemukiman. Gitu, mungkin nanti kita lihat yang petilasan batu itu. Mangga sok kalempet, ayo. Lepas. Di sini lokasi tempat petilasan Prabu Siliwangi. Sebelum
Prabu Siliwangi kan gelar Pak ya? Ya, Gelar Pak. Berarti kan banyak raja-raja yang bertapa di sini atau cuma Prabu Beliau Siliwangi sendiri. yang Beliau terakhir? sendiri. Oh, beliau sendiri. Sri Baduga Maharaja Pajajaran. Mbah Buyut Prabu Siliwangi itu namanya ada Sang Pamanah Rasa gitu. Da keseluruhan dari Raja Pajajaran itu ada 41. Kebetulan beliau teh yang ke-36 dari Raja-Raja Siliwangi. Karena Siliwangi itu gelar untuk raja-raja yang ada di Pajajaran. Gitu Pak. Intinya. Pengen tahu berapa lama yang Prabu bertapa di sini? Oh, itu mungkin orang tidak tahu. Nggak tahu. Gitu. Beliau sendiri. Berarti nggak ada yang tahu berapa lamanya di sini yang Prabu. Enggak ada. Yang jelas di sini hanya Patilasan yang Prabu Siliwangi bertapa, hanya beliau yang di sini. Gitu ah. Jadi gampang kalau ada orang yang nanya-nanya gitu. Saya Prabu Siliwangi, atau ada yang ngaku juga kalau orang tuh ya yang korban halu ini itu saya Prabu Siliwangi. Ya pertanyaannya, raja yang mana? Siapa namanya? Kan banyak raja-raja Prabu Siliwangi itu ada 41. Iya yang mana? Kan gitu. Jadi apa Prabu Tarus Bawa, apa Prabu Giling Wesi, apa Prabu siapa, itu harus bisa. Masa iya kalau toh memang iya turun ke beliau nyuruh, kalau orang Sunda masa nggak tahu, harusnya tahu. Jadi saya gampang nanyanya gitu. Itu intinya Pak. Paling ramai orang-orang yang berdatangan sini tuh berdoa tiap hari apa malam-malam tertentu aja? Kalau di sini tiap hari pun ada. Tapi mayoritas kalau ngitung rame pasca malam Jumat Kliwon, walaupun Selasa yang ada Kliwonnya juga di sini rame aja. Gitu. Ini saya baru tahu petilasan Prabu Siliwangi di sini tuh. Yang tadinya nggak tahu, katanya yang di Makom disebut, kirain yang di Makom di sana gitu. Ya. Berarti yang bertapaknya tuh di sini. Ya, di sini Patilasan yang Prabu Siliwangi bertapa, dan alhamdulillah cucu cicitnya juga yang dari Cirebon, Elang itu banyak yang kesini. Kalau saya hitung dari kemarin Idul Fitri sampai sekarang aja udah hampir ada 18 orang kurang lebihnya. Turunan-turunannya. Terah, Terah. incu, Incu. cucu cicit lah. Yang Prabu banyak yang kesini. Gitu. Nah, kalau di sebelah itu ruangan Itu ruangan orang yang buat pada orang tirakat. tawasul Iya. mungkin ya Pak. Tawasul di sini ya. Di sini. Orang yang tirakat di sana biar tidak terganggu istirahat, orang puasa apa wirid di sana. Kalau di sini khusus untuk tawasul. Dan 60%-nya tamu yang datang ke sini itu orang yang notabene berguiding di keilmuan. Ada yang di bagian di spiritual, ada yang kiai ajengan juga, ada yang mbah juga gitu yang kesini banyak. Mereka di sini mulai berpiring, pulangnya nanti pagi. Dan kalau yang ziarah ke sini hanya, kalau dipresentasikan hanya 40%, 60%-nya itu orang yang ilmu, artinya seperti itu. Banyak yang kesini, para paranormal banyak sini, gitu. Dan mereka semua meyakini air yang di sini itu keramat, apalagi tata tertibnya dipakai. Kalau mau bawa air, amitan dulu. Mereka semua kan tidak tahu siapa yang nunggu di sini, siapa yang nunggu di luar, siapa yang nunggu di gada-gada, siapa yang nungguin mata air. Mereka semua tidak tahu. Kalaupun mungkin ada yang tahu, 1, 2, 3, kebanyakannya emang nggak tahu. Berarti itu boleh bawa air dari sini? Bisa. Bawa pulang? Bisa, boleh. Kebanyakan orang bawa air itu buat
pengobatan atau buat apa? Kebanyakan sih tergantung mereka sih ya. Kadang Buat saya- ada yang buat pengobatan gitu untuk orang sakit ada. Terus ada juga yang memang untuk mengobati penyakit yang memang notabene non medis banyak. Ada juga yang memang buat jaga-jaga penjagaan di rumah apa gimana ada. Jadi tergantung kepala lagi ke sugesti mereka sih sebetulnya. Gitu. Mungkin udah cukup aman ya. Siap. Nah, cukup Pak. Iya makasih Pak. Ya, sami-sami. Pengetahuannya jadi tahu nih segala yang ada di sini. Ya. Sami-sami. Ya, kepada para penonton semuanya, disinilah waktu zaman dulu Prabu Siliwangi berdiam diri atau menenangkan dirinya, atau bahasanya bertapa mungkin ya. Ya. Disinilah tempatnya, di batu ini. Sekarang kalau orang-orang yang berkunjung ke sini, ada sebagian juga yang sama menenangkan diri dari semua aktivitasnya juga, mungkin sama dengan bertapa juga. Ada yang semalaman katanya di sini. Ya, tetap saksikan video kami. Nanti kita akan ke sebelah sana. Ada pemandian juga, pemandian apa? Curug emas atau apa? Ya. Talaga Emas. Telaga Atau emas. apa tadi? Ya, pada penonton semuanya, selanjutnya kami akan ke mata air Pancuran Telaga Emas, Selendang Widadari, Pancuran 7 Buat Asihan. Letaknya di sebelah sana. Sekarang kita di Pancuran Telaga Emas ya Pak ya? Ya, mohon. Tempatnya paling mana Pak? Pemandian Telaga Emas? Ya ini yang Oh ya, di ya, dalam sini Pak ya? ya jalan. Oh. Nah Pak, jadi kalau kebanyakan nih Pak ya, yang mandi di sini itu tujuannya mungkin ada yang Jadi beraneka pengobatan. macam tujuan itu mah tergantung tamu. Ya. Niatnya apa segalanya itu mah tergantung tamunya. Ada buat pengasihan, ada kekuatan, buat kejayaan, mau apa aja macam-macam itu tamu. Oh, seperti itu. Iya. Tergantung tujuannya. Gitu. Jadi kalau yang di sana itu kan kebanyakan yang kayak pengobatan ya kan? Ya, di sini juga sama. Di sini sama juga. Juga sama juga. Sebab semuanya ini petilasannya semuanya sama. Di sana sama, di sini sama. Beraneka macam gitu. Mungkin di sini katanya tempat pemandian para putri-putri raja Ya, juga. emang di sini. Sama istri-istri Ya. raja di sini mungkin Ya, ya. ya. Di sini bidadari yang gituan lah Iya. katanya. Tapi sama gitu. Kalau ramainya di sini itu biasanya hari apa Pak, atau hari-hari Jumat tertentu? Kliwon kalau rame. Oh, Jumat Kliwon Ya. sama ya Pak. Kalau hari-hari biasa cuma ada aja, cuma Ada aja. itu nggak banyak. Seperti tadi siang Jumat, ya alhamdulillah gitu. Rame. Cuma gak rame, biasa-biasa aja. Ya kalau pengen dilihat di sana dalam namanya Pancuran Telaga Emas. Pancurannya ada 7. Oh, ada itu. Kalau yang itu terus yang satu ada namanya Pancuran Arjuna Kauripan tuh ada tulisannya. Boleh Pak? Ya, Boleh lihat-lihat? ya dulu, boleh Pak? silakan. Nah ini yang satu nih Arjuna Kauripan tuh, yang satu pancurannya. Ya, yang itu kelihatan. Oh, di sini. Oh ya, ini nih. Ya, di sini Pancuran Kauripan kehidupan mungkin ya, kalau Kauripan memang pancuran kehidupan di sini.
Ya, di sini Ini siap pancuran. letaknya Jadi Pancuran. mata air satu, dari sana satu cuma gitu. 7 pancuran. Setiap pancuran ada itu bidadari yang gituan mandi pada itu. Jadi masing-masing pancuran itu rasanya beda. Beda-beda. Pak, saya coba nih untuk Pak basuh muka. Banyak orang yang ambil air dari sini. Banyak. Pulang, Bo. Ya, banyak. Saya kurang tahu itu mah emang sejarahnya seperti gitu, dari dulu kita masih nggak melanjutkan. Itu mah udah ada di atasnya, dari turunan di atasnya saya kurang hafal masalah itu mah. Jadi kita mah tinggal lanjutkan semuanya juga yang di sini. Nama-nama semuanya itu sebenarnya cuma melanjutkan. Gitu, iya. Iya. Cuma emang konon katanya dari dulu namanya itu semuanya juga. Di sana Telaga Pancuran, di sini Pancuran Telaga Mas. Yang itu juga nama, cuma terbalik doang. Tambahnya emas. Bapak atau suami? Kurang lebih, kalau saya bukan kuncen, cuma wakil. Ya. Kurang lebih saya 10 tahun posisinya dipercaya sama kuncen. Asli. Kalau asli orang sini. Cuma dipercaya dan tidak sama kuncen. Gitu. Berarti tiap tempat itu ada kuncen masing-masing. Ada. Oh. Gitu. Kalau saya bukan kuncen, cuma wakil. Ya, Pak. Ya mah enggak. Mungkin terima kasih Pak Ya. atas penjelasannya dan waktunya Pak. Aduh, ganggu Pak Kersara. Iya, tenanaun. Tenanaun ya. Istirahat. Yang terang sejarah Iya. penjelasan di sini Pak. Tadi tahu. Ya kaji tenanaun tuh. Ya, ya udah tuh. Ya enggak enggak. Bapak atur nuhun Pak. Ya, sami-sami, enggak. Punten Ya, waktuna enggak. Pak. Ya, oh. Ya enggak. Punten pisan. Ya enggak. Ya, alhamdulillah saya dan teman-teman tadi sudah berkunjung dan melihat-lihat ke tempat ada makomnya Prabu Siliwangi, petilasannya, juga ada tempat pemandiannya sebelah sana. Mungkin di Pajajar untuk malam ini di petilasan Prabu Siliwangi saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, pelajaran juga, atau kita bisa tahu sejarahnya tempat petilasan Prabu Siliwangi di sini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.